Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semua. Saya perkenalkan, saya Dr. Dwi Prayogi, spesialis ortopedi dan traumatologi, bertugas di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah, Malang. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk sharing sedikit tentang apa itu osteoporosis. Osteoporosis berdasarkan dari kata osteo dan poros. Osteo artinya tulang, poros itu artinya kerapuhan. Definisi dasar yang singkat adalah kerapuhan pada tulang. Jadi penyakit osteoporosis sendiri ini adalah suatu silent disease. Kenapa dinamakan silent disease? Karena dia tidak mempunyai gejala klinis yang khas dan prosesnya butuh waktu yang lama, bertahun-tahun. Tetapi itu terjadi pada semua orang karena osteoporosis sendiri ada dua tipe. Tipe 1 yaitu postmenopause, jadi osteoporosis terjadi pada postmenopause. Tipe 2 adalah osteoporosis senil, jadi yang terjadi karena berhubungan dengan usia. Penyebab osteoporosis ada secara garis besar ada dua. Jadi yang pertama adalah kurangnya pembentukan massa tulang pada usia pertumbuhan. Jadi sejak manusia lahir sampai usia masa puncak pertumbuhan itu pada usia sekitar 40 tahun pada pria dan pada wanita lebih muda, yaitu usia sekitar 30-35 tahun. Yang kedua adalah karena kerusakan massa tulang pada usia tua atau menopause. Nah, pada masa pertumbuhan tadi, pembentukan massa tulang itu setiap hari terjadi proses yang kita sebut dengan remodeling. Remodeling itu adalah suatu tahapan dalam pertumbuhan tulang di mana setiap waktu terjadi pembentukan dan juga pengerusakan tulang. Jadi kalau ini terjadi keseimbangan antara pembentukan dan pengerusakan tulang, maka tidak akan terjadi proses osteoporosis. Nah, proses remodeling ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya. Yang pertama faktor lokal. Jadi faktor lokal itu maksudnya faktor yang di dalam tulang itu sendiri. Itu ada suatu proses yang namanya activation resorption formation. Jadi mengaktifkan proses resorpsi atau pengerusakan tulang dan proses formasi atau pembentukan tulang. Nah, yang berperan dalam proses resorpsi adalah sel kita sebut dengan osteoklas, sedangkan pada formasi ada yang kita sebut dengan osteoblast. Kemudian faktor yang sifatnya lebih sistemik, jadi menyeluruh, itu adalah kaitannya dengan hormonal. Jadi hormon-hormon yang berperan di sini antara lain ada hormon pertumbuhan, ada hormon paratiroid, dan juga asupan seperti vitamin D. Penurunan massa tulang disebabkan oleh ada faktor genetik, yaitu jadi pada tiap orang berbeda. Ada orang yang secara genetik mempunyai massa tulang yang banyak. Ada juga dalam artian massa banyak itu tulangnya besar. Ada juga orang yang secara genetik massa tulangnya kecil. Ini akan berdampak ketika sudah tercapai usia puncak tadi, maka di mana terjadi mulai proses pengerusakan tulang, individu dengan massa tulang yang sedikit tentunya akan cenderung mengalami osteoporosis karena proses pengerusakannya lebih cepat karena deposit atau cadangan massa tulangnya sedikit. Yang kedua adalah faktor mekanis. Faktor mekanis begini prinsipnya. Tulang itu makin mendapatkan beban, dia akan meningkatkan massa tulangnya. Oleh karena itu, maka orang yang aktif bergerak pada masa pertumbuhan tulangnya, maka dia akan mempunyai massa tulang yang padat. Kemudian faktor lain yang tidak kalah penting adalah kita harus melihat proses pembentukan tulang itu sendiri. Jadi mulai dari intake makanannya, kemudian penyerapannya di usus, kemudian pembuangannya dan pengolahannya di dalam tubuh. Gejala osteoporosis itu tidak khas. Jadi tidak ada gejala yang spesifik yang menunjukkan, oh ini adalah suatu osteoporosis. Gejala yang bisa dikeluhkan oleh penderita osteoporosis antara lain nyeri. Nyeri ini bisa disertai dengan patah tulang atau nyeri tanpa patah tulang. Jadi tidak spesifik. Bisa juga ditandai dengan adanya penurunan tinggi badan atau punggung yang membungkuk. Itu bisa menjadi suatu tanda gejala osteoporosis. Mengenai penata laksanaan osteoporosis, pertama, dia harus meningkatkan intake kalsium, otomatis karena dia merupakan bahan dasar untuk membentukkan massa tulang.
Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan suplemen vitamin D juga, karena vitamin D ini membantu absorpsi kalsium di usus. Karena kalau tidak ada faktor yang membantu absorpsinya, otomatis walaupun kita mengintake kalsium dalam jumlah banyak, ya dia akan diekskresi atau dibuang dari tubuh secara percuma. Kemudian ada obat-obatan lain juga, kalsitonin. Itu juga diperperan dalam untuk pengolahan kalsium. Kemudian kalau pada orang lanjut usia, di mana proses pembentukan dan pengerusakan tulang tidak balance, tidak seimbang, maka perlu diberikan obat-obat tambahan yang kita kenal dengan golongan bifosfonat. Bifosfonat ini berfungsi untuk mencegah aktivitas dari sel yang mengerusak tulang, sehingga dengan harapan pembentukan tulangnya akan bisa lebih optimal. Kemudian kalau pada wanita menopause, di mana juga bisa menyebabkan osteoporosis, bisa juga diberikan dengan hormon replacement therapy atau terapi dengan hormonal. Jadi osteoporosis itu bisa dicegah dengan pertama adalah melakukan pola hidup yang aktif. Kepadatan tulang itu atau massa tulang itu akan meningkat pada orang yang aktif bergerak. Yang kedua harus intake kalsium. Intake kalsium itu tidak hanya berupa suplemen, tapi bisa dari makanan secara hari-harian. Di mana kebutuhan kalsium perharinya itu pada orang dewasa rata-rata bisa sampai 1000 mg per hari. Suplemen vitamin D juga penting. Vitamin D ini berperan untuk membantu absorpsi kalsium melalui usus. Yang penting lain adalah melakukan pola hidup sehat. Jadi selain olahraga, aktif bergerak, kemudian adalah menghindari misalnya mengkonsumsi kopi dalam jumlah yang banyak atau mengkonsumsi alkohol, karena itu juga bisa menyebabkan gangguan pada absorpsi kalsium di dalam usus sehingga mengakibatkan massa tulang menjadi rendah. Demikian Sobat Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk Q&A kali ini, saya Dr. Dwi Prayogi, spesialis ortopedi dan traumatologi, berharap agar informasi yang akan Q&A kita kali ini dapat memberikan informasi dan yang bermanfaat bagi masyarakat tentang osteoporosis. Sampai bertemu di Q&A selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.